Hai, namaku Hadris Maulidin. Aku lahir di kota Parigi, Sulawesi Tengah. 5 Mei 2004 adalah hari kelahiranku, yaitu tepat 19 tahun yang lalu. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini aku berstatus sebagai seorang mahasiswa jurusan Bahasa dan Seni, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tadulako, Kota Palu. Untuk riwayat pendidikanku sendiri, aku menempuh pendidikan pertamaku di MI DDI Boyantongo, sekolah yang mempunyai standar pendidikan yang baik dan mempunyai basic Islami. Kemudian aku melanjutkan ke MTS DDI Boyantongo. Setelah aku lulus dari MTS DDI Boyantongo, aku melanjutkan pendidikanku ke SMK Negeri 1 Parigi, yaitu sekolah yang menjadi salah satu sekolah favorit yang ada di kota Parigi. Berbicara soal cita-cita, kebanyakan orang jika ditanyai hal tersebut, mereka akan menjawab yang utama sekali adalah ingin membahagiakan kedua orang tua. Tapi menurutku itu bukanlah sebuah cita-cita, melainkan sebuah kewajiban, suatu keharusan bagi setiap anak yang ada di seluruh dunia ini untuk dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Dan antara kewajiban dengan cita-cita merupakan 2 hal yang berbeda, sangat berbeda. Cita-citaku adalah ingin menjelajahi dunia. Aku ingin mengekspor dunia ini dengan pendidikanku. Yang membuat aku ingin melakukan semua hal itu adalah karena aku yakin pada hakikatnya hidup ini adalah sebuah perjalanan sebelum kelak kita berpulang pada rumah yang sesungguhnya, dan perjalanan itu telah dimulai. Aku ingin sedikit bercerita tentang diriku. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana, dengan orang tua yang mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang mandiri. Saat aku belum tumbuh dewasa, aku sudah diajari bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang dan diperlihatkan betapa kerasnya kehidupan di luar. Sebenarnya aku sedikit malas untuk bercerita tentang hal ini, karena harus mengingat-ingat kembali perjuangan orang tua saya dulu, bahkan sampai sekarang. Semua itu hanya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya dan menaruh harapan besar agar anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang orang tua saya, karena perjuangan orang tua bahkan tidak akan cukup untuk kita deskripsikan betapa besar pengorbanan orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, aku ingin bercerita tentang masa sekolahku, mulai dari masa SMA sampai sekarang aku berstatus sebagai seorang mahasiswa. Berbicara tentang masa SMA, masa di mana kita mencari jati diri. Ketika saya duduk di bangku SMK Negeri 1 Parigi, saya mengambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Di sekolah, saya dikenal cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan yang ada, karena itu merupakan bagian proses untuk mencari jati diri. Sedikit banyaknya saya sudah pernah meraih beberapa prestasi yang pernah saya ikuti semasa saya di sekolah, mulai dari gitar solo, paduan suara, dan beberapa lomba olahraga lainnya. Saya senang ketika bisa bersaing dengan orang-orang, karena itu bisa menambah pengetahuan, pengalaman, dan dapat menambah relasi kita.
Selanjutnya tentang status saya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Tadulako, Kota Palu. Di Universitas Tadulako, Kota Palu, saya mengambil jurusan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebenarnya tidak ada sedikit pun terbesit pemikiran saya untuk masuk di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena basic saya sebelumnya di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Tetapi Tuhan punya jalan lain untuk saya. 2 kali saya mendaftar di Fakultas Ekonomi, tapi belum bisa lolos. Tapi saya yakin ini adalah rencana Tuhan untuk saya, dan saya harus bersyukur akan hal itu. Dan kenapa saya mengambil Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Karena itu adalah pilihan orang tua saya. Dan saya merasa bahwa pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik buat anaknya. Di kampus saya juga dikenal cukup aktif dalam berlembaga. Ya, lagi-lagi karena untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan relasi. Terlepas dari itu semua, jujur saja, saya tidak tahu siapa diri saya sebenarnya. Maka itu, saya berkelana. Saya mencari dan mencari jati diri. Anehnya, semakin mencari, saya tidak semakin menemukan. Saya justru semakin kehilangan. Ternyata saya keliru sejak awal. Berkelana tidak akan membuat kita menemukan jati diri. Jati diri tidak dicari, jati diri diciptakan. Akhirnya saya mengerti bahwa pertanyaan sebenarnya bukanlah siapa diri saya, tapi untuk apa saya ada. Saya ada untuk membuat orang tua saya mendengar. Saya ada untuk membuat orang tua saya melihat. Saya ada untuk membuat mereka mengerti bahwa perjuangan mereka selama ini tidak akan sia-sia. Dan saya ada untuk tetap ada.